kepada Ustadz Adi Hidayat waktu 60 menit. Padanya saya silakan, semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Wa qala fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmala iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah gampangkan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah yang diayunkan menjadikan penghapus dosa sekaligus mengangkat derajat kemuliaan kita. Allahumma amin. Salat dan salam semoga terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat berharap sekali akan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang syekh yang digelari dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya banyak, diantaranya Syekh dikenal dengan Ibnu Jauzi atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di antara kitabnya yaitu kitab Tauhid yang fenomenal, yang di antara isinya adalah tentang Tauhid, yang artinya bahwa ini berdasar dari ayat yang saya baca di surat Fusilat ayat 30, 31 dan 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqomah dalam keyakinannya, dalam keyakinan Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, maka muncul seperti yang kalimat ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka beliau membagi tauhid itu menjadi 3 bagian.
yang disebut pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah maknanya bahwa ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah, meyakini bahwa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah. Rabbunallah berarti meyakini bahwa Allah mencipta alam semesta. Rabbunallah berarti meyakini bahwa yang mengatur, yang memelihara, al-mudabbir, yang memiliki alam semesta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lah yang menghidupkan, huwal muhyi wa mumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ringkasnya bahwa segala apa yang ada di alam ini dan yang mengaturnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhidul rububiyah. Sampai di situ saja seorang mukmin yang mengikrarkan, yang meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah pengaturnya, pemiliknya, yang menentukan bahagia dan menderitanya hanya Allah saja, maka seorang mukmin hidupnya akan menjadikan tenang. Sebagaimana Allah tegaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak dicampur imannya itu bidzulmin bisyirkin, yang tidak meyakini adanya pencipta, yang tidak meyakini adanya tata Tuhan kecuali hanya Allah saja, nggak dicampur dengan keyakinan yang lainnya, maka jaminan dari Allah, ulaika lahumul amnu, mereka adalah akan berada dalam ketenangan, keamanan, kenyamanan hidup, wa hum muhtadun, dan mereka berada dalam petunjuknya Allah. Tetapi para jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara murid dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan la yastaqimu imanul mar'i, tidak lurus iman seorang mukmin itu, alladzi yuqirru bi anna Allah wa rabbuhu, yang menyatakan Allah Tuhannya, hatta yukirru bi anna Allaha huwa ma'buduhu, sehingga dia menyatakan Allah sebagai ilahu. Bahasa kita ya Rabbun, ya Tuhan, ilahun, ya Tuhan. Bedanya apa? Sehingga belum menyatakan la yastaqimu, enggak benar iman seorang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, sehingga dia menyatakan ilahuna, Tuhan kami adalah Allah. Bedanya apa Rabb sama ilah? Kalau disebut dengan tauhid rububiyah adalah yang aktifnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mencipta, Allah yang menentukan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tetapi tauhidul uluhiyah artinya setelah menyatakan bahwa Allah Rabbun Allah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengatur, satu-satunya yang menentukan hidup dan mati kita, kemudian kita ibadah kepada Allah, taat tunduk kepada Allah. Tidak ada maknanya apa-apa ketika hanya menyatakan Rabbun Allah, Tuhan kami adalah Allah, Allah itu ada, surga itu ada, malaikat itu ada. Kalau hanya begitu,
keimanannya, menyatakan Allah ada, menyatakan Allah berkuasa, menyatakan pengatur alam semesta itu Allah. Iblis seperti itu nggak Pak keyakinannya? Iblis meyakini Allah Tuhannya, Rohnya. Iblis meyakini adanya surga. Oh, lebih yakin orang pernah di sana. Iblis meyakini neraka. Iblis tahu adanya malaikat. Iblis percaya nggak adanya, kalau iman sekedar percaya adanya para rasul, percaya adanya kitabnya Allah. Kalau hanya sampai di situ, iblis jauh lebih beriman daripada kita. Itu yang dimaksud kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la yastaqimu imanul mati. Belum dikatakan istiqomah iman seorang mukmin itu yang menyatakan Rabbun Allah, sehingga dia menyatakan ilahun Allah, Tuhan kami, dalam artian kami hanya tunduk patuh hanya kepada Allah. Kenapa iblis nggak disebut bertauhid pada Allah, bahkan oleh Allah dicap kafir dan musyrik? Orang-orang Quraisy dulu ketika bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu yang Muhammad SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada dalamnya, la yaquluna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Fa'ana yufakun, kata Allah. Kalau demikian, kenapa kamu buat-buat Tuhan dan Allah? Yang dimaksud padahal sudah menyatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tetapi kata Allah, fa'ana yufakun, kenapa kamu buat-buat Tuhan dan Allah? Maksudnya, kenapa kamu mentaati aturan bukan aturannya Allah? Kenapa kamu buat-buat aturan bukan aturannya Allah? Umpama pada zaman sekarang ini, umpama ditanya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo, siapa yang mencipta langit dan bumi? Kira-kira jawabnya apa? Allah. Apa Pak Prabowo meyakini bahwa yang mengatur alam semesta adalah Allah? Jawabannya yakin. Siapa yang menghidupkan, mematikan makhluk di alam semesta ini? Jawabannya Allah. Kalau demikian, mari kita mengamalkan tunduk aturan kepada aturannya Allah. Kira-kira setuju betul? Jenengan setuju. Pak Prabowo kira-kira? Ya Bu. Ada banyak orang seperti itu yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya adalah yakin Allah yang mencipta, bahkan di dalam Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang bertuhan. Iya betul, yang bertuhan, meyakini Allah Tuhan Esa itu berarti hanya satu-satunya. Walaupun ditafsirkan ya Esa menurut Kristen ya Tritunggal, Esa menurut Buddha ya apa Pak? Pokoknya keyakinan gitu, pokoknya Esa lah, Tuhan yang Maha Esa. Artinya meyakini adanya Tuhan untuk diantaranya untuk mengeliminir orang yang diricat. Tidak boleh orang bangsa Indonesia tidak bertuhan. Maksudnya orang-orang PKI nggak layak hidup di Indonesia. Jadi artinya begitu hikmahnya. Artinya harus bertuhan, meyakini bahwa yang mengatur, yang memiliki bangsa Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau demikian, kalau sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang telah mengatur kita, mari kita tunduk patuh kepada aturannya Allah. Nah, yang kedua, mau nggak tunduk Pak?
ya gosek-gosek lah itu akhirnya. Nah itu yang dimaksud la yastaqimu imanul mar'i, belum dikatakan istiqomah, sehingga dianya menyatakan ilahunallah, maka la ilaha illallah itu artinya bahwa kami hanya beribadah, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Karena belum tentu orang menyatakan Tuhan kami adalah Allah dalam artian meyakini yang memberi kami adalah Allah, yang mengatur hidup kami adalah Allah, yang memberikan rezeki, yang menjodohkan jodoh dengan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sampai di situ saja seorang meyakini, sampai di situ saja, maka seseorang mukmin hidupnya akan tenang, nggak akan gelisah. Karena umumnya yang membuat gelisah dalam hidup, membuat gundah gulana dalam hidup adalah masalah keduniaan. Ini ada contoh real, karena pada kemarin kalau saya ke Bogor, tilik cucu yang ke-11, alhamdulillah. Berangkat hari Senin, Selasa, Kamis di situ. Saya tanya ke mantu saya, akekah sini berapa biayanya untuk beli kambing langsung di paket ya Mbak, 50 paket, jadi 50 per 2.500.000 satu kambing. Padahal di Solo, di Klaten yang saya ditawari 2 kambing untuk paket akekah 2.600.000, 2 kambing bisa jadi 100 paket. Di sana yang 50 paket minimal 2 juta sampai 2,5. Kok mahal? Ya karena beli yang mahal begini nih, karena ini kita beli ke teman kita sendiri, kata maksudnya begitu. Apalagi dia itu habis kena musibah. Emang apa musibahnya? Dia kan penjual akekah, penyedia akekah, tentu menyiapkan kambingnya lah. Kambing yang kurang lebih 15 ekor itu bulan kemarin hilang sak kandangnya. Kok iso? Siang-siang curinya itu Pak, Masya Allah. Ya padahal bukan di kampung sendiri, enggak, di tengah kampung. Jadi ada truk di situ berhenti, ya naikkan kami itu. Di orang sekitarnya curiga enggak Pak? Kalau hanya satu dicuri barangkali terbunyi ya curiga. Nah, ini walaupun bunyi kambingnya gitu, tapi diangkut pakai mobil, orang curiga enggak? Oh, anggapannya pembeli atau menjual menaikkan menggunakan kambing pakai truk itu. Jadi orang itu biasa aja, dan ada curiga tuh pegangannya. Begitu kalau profesional ya. Sehingga habis, lah dia yang punya tahu-tahu, loh, kemana? Nggak satu pun. Tanya ke yang orang situ, Pak, maaf, ada yang ngambil kambing? Oh ada, pakai truk. Astagfirullahaladzim, pakai truk. Kira mungkin lah pakai motor 15 kambing, tapi dia udah nyanggupi untuk akekah itu diantaranya. Maka dia pun belanja pesan ke kolega yang lain 1 kambing, karena dia pun memberdayakan orang sekitar itu untuk memasak akekah itu. Jadi orang sana seneng karena diberdayakan. Dia ke pasar beli bumbu, masuk ke dalam ke pasar, ke dalam, keluar dari pasar motor yang digunakan lo hilang juga. Padahal motor itu di tempat parkir banyak, lo kok dia yang dipilih motornya itu loh. Padahal motornya ada di ujung banget ya, di tengah, tapi kok motor dia dipilih, jangan ada. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bahasanya gini, kalau ada orang yang seperti itu nasibnya itu, loh kok aku terus yang di musibah baru kambing, sekarang motorku, bojisan omahku. Kan gitu kalau orang tua itu. Tapi yang jadi pelajaran
kita bantu dia bukan daripada ya kita tidak punya uang cash bantu langsung, tapi memanfaatkan ini walaupun mahal tidak apa-apa ya. Jadi 2,5 juta tidak apa-apa. Reaksi dia ketika kambing hilang itu, ya kalau umumnya pripun Pak, hilang musibah begitu, mesti doanya baik atau buruk Pak? Mudah-mudahan kamu gitu mendoakan yang buruk pokoknya. Dia nggak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngambil kambingku jadi dapat hidayah dari Allah, berkah untuk keluarganya. Yang ngambil motorku juga mudah-mudahan motornya bermanfaat, dia dapat hidayah dari Allah, dapat berkah. Oh, Masya Allah. Dan saya dapat ganti dari Allah yang lebih baik. Bisa nggak mengucapkan begitu? Bisa, gampang kok. Nggak ngalami kok. Coba nih ngalami, ya belum tentu. Kalau tidak karena iman bahwa ini bagian takdir Allah yang kepada dia Allah tentukan, takdir yang buruk. Kan kita beriman. Antuk minabil qadri khairihi wa syarihi, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya iman takdir pada yang baik ya seneng. Umpama tadi tukang akikoh dapat pesanan 10 tempat akikoh gitu, bukan ya seneng. Dapat pesanan, dapat bantuan dia seneng. Nah dapat musibah ya siapa yang seneng. Tapi kalau bisa minimal terucap tadi berdoa, minimal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ada doanya yang lain? Ada. Rasulullah mencontohkan, mendoakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pun apa ya Pak? Alhamdulillah. Betul ya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekali lagi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya itu Allahumma ajirni, ya Allah berikanlah balasan pahala dalam musibahku ini ya Allah. Wa akhlif li, dan berikan kepadaku penggantinya khairan minha, yang lebih baik dari musibah ini, dari harta yang hilang ini. Terus semua mencontohkan begitu. Allahumma ajini fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagaimana orang lain itu? Ya tinggal ganti domirnya saja. Allahumma ajirhu fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha. Begitu mendoakan orang lain. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau terjemahan prakteknya tadi ucapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada orang yang mencuri, memberikan keberkahan pada orang pencuri itu, dan aku diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau doa terkabul pripun Pak? Alhamdulillah. Yang mencuri dapat hidayah, dan wis gondong kambingku, Pak doanya kok bener kan dapat hidayah. Barangkali dengan dia modal kambing yang dicuri kita halalkan, dia jadi dapat hidayah berkah, jadi pengusaha, kan jadi amal jariah buat kita. Oh enak aku yang melu. Nah, makanya di ujungnya adalah dan aku ganti dengan yang lebih baik. Ini sedikit pengalaman saya Pak. Saya mengalami hal itu belum lama ini. Loh, motor saya kadang kan dulu pakai motor putih, Honda Vario putih dulu, udah nggak ada. Kenapa? Yo diambil oleh juri itu.
Agustus itu adalah anak saya selesai dari pondok wisuda. Lah terus pakai wisuda ya, terus pakai motor sore-sore jalan-jalan saat itu ke dekat terminal Tirto. Nanti saya nggak tahunya dia telepon saya, "Abi, aku dicegat orang." Terus siapa? Nggak tahu, ada orang mepet pakai motor gitu. Terus lo gimana tuh? Motor diambil, kuncinya pegang, udah diambil dia. Ada masalah motornya. Masalah apa? Kamu tanya masalah apa? Aku takut. Dia bilang udah takut tapi nangis ya. Ya sudah. Kamu di mana sekarang? Kamu tenang dulu. Sherlock. Sherlock sama saya bilang ada teman, tolong ada anak saya di sana dekat. Teman saya langsung datang ke lokasi, tapi datanya 7 menit kemudian. Dari 7 menit lama apa enggak tuh 7 menit itu? Ya bisa lama kalau udah pergi kemana pakai motor. Yang jelas anak saya oleh yang ngopi motor itu dipesankan Grab lagi. Apa emang dia? Nuker motor dengan Grab. Ya kan kalau mau merampok nodong begitu orang curiga. Enggak, dia pelan-pelan aja. Mbak, maaf. Ada apa? Ini motor masalah. Motor apa? Ya gini aja. Ini kuncinya mana kuncinya gitu. Bentar ya. Kau pulang aja. Motornya mana? Ini nggak pesan mobil. Bilang sama abimu ya gitu. Ya dia datang teman saya itu udah nggak ada. Dia pulang sampai rumah maghrib apa? Oh ya sudah. Yang penting kamu selamat. Motor yang udah atau ganti dengan yang lebih baik. Yang ngambilnya dapat hidayah. Gitu saja tiap begitu. Yang ngambil dapat hidayah, mudah-mudahan berkah buat dia dan Allah ganti dengan kepada kita yang lebih baik. Allahumma amin. Allah, bulan Oktober ini kan September, November, Oktober akhir, saya beli motor baru, Pak. Ya kepaksa. Ya walaupun kepaksa, asbab wujudnya kan nggak beli kalau masih ada kan? Nggak ngapain beli masih ada? Ya kepaksa beli. Ya mau kepaksa atau istilahnya tauan, aukarhan, baik sukarela atau terpaksa ya beli karena juga anak saya perlu motor. Ya beli juga motor, tapi motornya motor BIT lumayan tahun 2023. Kan lumayan, Pak. Lah, teman tadi yang minta tolong, kan kasihan sama saya. Ustaz, saya udah ada motor di rumah. Ngapain? Punya saya pakai aja, nggak usah. Itu ketika saya belum beli motor, pakai aja Ustaz. Karena dia tahu sananya banyak untuk anak yang tadi baru lulus, untuk pengajiannya. Iya, nggak apa-apa. Saya nanti gantian saja. Nggak, maksa Pak. Ambil aja, nggak usah. Biarkan sepekan kemudian telepon lagi, Ustaz, betul, Abi di rumah itu nganggur, di rumah ada 3 motor, Abi itu Ustaz. Yo, memang so ya aku yo. Hilang satu datang. Kalau gitu hilang lagi aja ya. Itu pengalaman seperti itu, Pak. Ya mudah-mudahan itu bagian dari husnuzon kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul kalau kita memang mengikhlaskan diri atau meyakini ini bagian, kalau musibah ini memang bagian dari kita, tinggal mengimani saja. Tenang, jadi nggak usah musuh-musuh, nggak usah bisu-bisu. Bukankah orang yang kena terdolimi itu doanya mustajab? Nah, kalau begitu sedang terdolimi, doa yang baik-baik. Jadi kalau kita sampai di situ saja meyakini tadi rububiyatullah, kita betul-betul yakini, hidup tenang. Ada seorang suami istri yang sudah berkeluarga 20 tahun tapi belum punya anak. Bayangkan Pak, kalau 20 tahun tidak punya anak, kalau orang yakin pada tauhid rububiyahnya atau tauhidnya nggak benar, apa yang terjadi? Menyalahkan, kamu sih mandul, kata istrinya, kata suaminya, kamu yang malu, aku katanya keluarga banyak. Dan terus yang salah siapa? Duanya tidak malu, diperiksa dokter. Akhirnya ya istrinya yang taunya benar ini, ya Mas, kalau begitu kamu
kamu cari aja istri yang lain, mudah Allah berikan keturunan. Wah, punya istri begitu berikut Pak. Wah, gitu ya senang. Tapi laki-lakinya, ya kalaupun dia usaha enggak apa-apa, ini periksa juga aja sampai dia periksa ada program bayi tabung. Ya karena orang yang tidak punya anak sampai bayi tabung nggak murah Pak. Ya sampai habis 40 juta. Alhamdulillah ya punya anak 20 tahun baru punya anak satu. Saya 20 tahun sudah punya 7. Menyetopnya susah sekali. Ada yang sibuk menyetop punya anak, ada yang sibuk ingin punya anak. Semuanya adalah biqudrotillah. Ya ada usahanya, ya itu adalah usaha manusiawi. Tapi ala kulli hal semuanya biidznillah. Kalau Allah tidak izinkan, ya nggak jadi. Orang ada sibuk meng-KB, terus di KB main, walaupun di KB disuntik, dikasih pil, ya jedul meneh. Yo pas anu lah, yo. Ada begitu. Ya begitulah takdir Allah. Nggak ada yang susah bagi Allah. Kalaupun di KB tetap aja muncul kan apa ya Pak? Barangkali pas pengaturannya, pas rupa obatnya ya jadi begitu. Begitulah Allah mudahkan. Walaupun dia nggak menghendaki, tapi apapun yang terjadi semuanya ada takdir Allah. Yang baiknya disyukuri, yang buruknya disabari. Selesai sudah. Pri Pak kalau kita hidup begitu itu. Oke. Jenengan punya menantu, ya harapannya menantu yang soleh soleha. Kenyataan, wis nikahi anaknya, atau jedul, terus pripun? Wah anakku kurang ajar, nggak usah kurang ajar, sibuk barangkali. Ya taunya emang kenyataan tidak pernah tidur ke rumah kita menantu itu, tidak apa-apa. Kenyataan mau datang dia nggak punya uang, kalaupun datang nggak punya beli oleh-oleh, mungkin dia berkewoh. Padahal harapan kita nggak usah oleh-oleh, datang orangnya udah seneng kok. Tapi nyatanya bagi dia, yuk masa datang ke orang tua nggak kasih buah tangan atau oleh-oleh, akhirnya nggak datang. Bagaimana? Ya sudah itu takdir Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, jadikan soleh-soleha. Ya walaupun anak kita yang perempuan diumpama itu menantu laki-laki, ya kan terserah suaminya. Kalau suaminya, ya kita anak kita kan ada para bapak ibu. Ini seorang ibu, ya dia iman, tapi dari imannya kurang lurus. Loh kan dia tuh anakku, loh kok biarkan aja jenguk aku, gitu maunya. Kata suaminya, ya enggak toh Bu, kan saya juga punya hak. Ya punya hak, tapi itu anakku. Lah dia emang anak ibu, tapi sekarang dia itu istri saya. Ya saya. Masa anak-anak boleh berbakti pada ibunya? Ya boleh, tapi anak perempuan lebih berhak kepada suaminya. Oh iya toh. Ada begitu sakit hati sama menantunya. Karena Allah menakdirkan dia punya, si ibu ini punya anak perempuan 5 semuanya. Orang itu aku yang ten anakku. Loh iya. Lalu apa namanya nikah? Ini pas suaminya kayak ibu itu loh. Saya bilang begitu, saya nanti ibu itu kayak ibu loh dulu. Ibu kan juga punya suami, sekarang bapak atau iya. Lalu menurut siapa? Ya bojoku lah yang begitu itu. Yo tapi giliran anaknya, yo paling enak anak laki-laki, yo enak kalau anaknya baik. Terus siapa yang menjadikan baik? Yang menjadikan baik ya kita berusaha mendidiknya dengan tauhid itu. Sudah tauhidnya lurus, ajari syariatnya. Kembali kepada Bapak bahwa kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan Syekh Abdul Wahab menyatakan la yastaqimu imanul mali, tidak akan lurus imannya kecuali dia juga meyakini ilahun Allah. Artinya kita mentaatkan diri, menundukkan diri kepada aturan Allah. Ada nggak orang yang seperti itu dalam artian ngaku Allah Tuhannya tetapi nggak taat pada Allah? Banyak. Berarti belum lurus imannya.
orang yang la ilaha illallah nggak sholat? Wah, kalau itu berubah imannya, ya mudah-mudahan karena kebodohannya. Tapi kalau karena ilmu pengetahuannya, naudzubillah min dzalik. Nah ini menerangkan begini, kadang begini berapa? Itu berarti mengkafirkan orang bertauhid. Ya ilahi, bukan mengkafirkan, menjelaskan bahwa ilmu luruh itu. Kalau seperti itu, saya ingat guru saya mengatakan, kalau hanya menyatakan Rabbuna Allah pencipta kita, Allah pemelihara kita, itu na'dun iblis. Saya itu belum paham tuh apa na'dun itu, Pak. Saudaranya na'dun. Oh iso ya, na'dun. Lah kan itu meyakini begitu. Itu meyakini bahwa Tuhanku adalah Allah. Bahkan dia menyatakan dalam Al-Quran, ini akhafullah, gitu katanya. Kata iblis tuh, ketika dia berjanji kepada para pengikutnya, jangan takut, kamu adalah akan menang. Itu ketika ini perang Badar itu, Pak. Perang Badar, ada iblis itu berwujud manusia. Syekh itu orang Arab itu bentuknya, pakai baju putih, pakai serban, bergabung. Jangan takut, kamu menang, kamu menang. Jumlahnya banyak. Oh iya, Pak yakin begitu. Begitu bertemu dengan kaum muslimin yang jumlah sedikit, tetapi di mata iblis banyak, dan dia melihat langsung lari kabur itu. Kata orang berdosa, kenapa kau lari? Ini aromana tarau, aku lihat yang kamu tak lihat. Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Gitu tuh. Itu iblis takut pada Allah. Iblis takut pada Allah. Berarti kalau hanya takut pada Allah tanpa menjadikan dia taat sama Allah, itu na'dun deh. Allah akan sholat. Ada pun orang-orang jamin dari Allah yang istiqomah dalam keyakinannya. Allah menjadikan ala takhafu wa la tahzanu. Tidak akan takut kamu dan nggak usah sedih. Ini berapa terutama insya Allah kita akan meninggal, akan mati, kita itu akan didatangi malakul maut. Saat malakul maut itu berada di kepala kita mau mencabut ruh kita, kita fokus, udah deplok itu udah nggak apa-apa lagi. Terbayanglah anak, istri, harta, maka malaikat yang lain menghibur. Tidak usah takut, nggak sedih. Harta yang kamu tinggalkan, anak yang kamu tinggalkan, istri atau suami yang kamu tinggalkan, Allah ganti. Maka Rasulullah memberikan doa kepada yang telah dikubur itu, Allahumma abdil daron khairan min darihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantikanlah kepada orang hamba ini adalah rumah tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal yang ditinggalkannya, pasangan suami atau istri yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, berikanlah keluarganya lebih baik daripada. Artinya Allah siapkan di surga. Jadi kita meninggalkan istri diganti oleh Allah istri di surga. Urun koten Pak. Oh. Itu doanya di antaranya. Harus takut, makanya malaikat menghibur wala. Bahkan wa absyiru bi jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga alati kuntum tu'adun. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi di ayat 31 ini, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami yang akan melindungi kalian, kami yang akan menjadi kalian, kami yang akan memelihara kalian fil hayati dunya, di dunia. Nggak usah khawatir rezeki, nggak usah khawatir kehidupan, kami melindungi kalian fil hayati dunya wa fil akhirah, dan di akhirat. Masya Allah, jaminan apa lagi Pak? Kalau kita di dunia ini, Masya Allah, jangan nggak ada BPJS Pak.
ada. Ada kartu kis ada juga Pak. Ada kartu lansia Pak. Atau barangkali punya, pokoknya ada kartu kecelakaan, celaka ya nggak pernah apa-apa. Nanti ada jasa hadiahnya, sakit nggak apa-apa ya gratis kok. Urut Pak dengan sakit gratis. Ya punya sehat, tapi kan tenang ya. Rumah sakit punya BPJS gratis, nanti nggak usah repot-repot. Karena saya mengalami ketika anak saya dioperasi apa itu usus buntu, ngapunten Pak, jangan punya BPJS. Waduh, nggak punya. Emang kenapa? Lumayan Pak. Gratis nanti operasi usus buntu itu sekitar 5 juta atau 6 jutaan. Ya udah besok mendaftar. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Ya daftar dulu, tapi hidupnya nanti 2 pekan kemudian. Oh, tak langsung hidup. Oh, itu langsung daftar Pak. Lumayan ya daripada lumayan. Ya Masya Allah. Maka orang-orang pantesan ya berebut BPJS itu ya berebut untuk apa tuh periksa karena gratis. Jadi dijamin, senang kok tanpa dijamin. Itu saja dijamin kesehatannya. Umpama kesehatan dijamin, rumah dijamin, isi rumah dijamin, senang kok kan? Oh senang banget, cuma nggak ada gitu. Tapi Allah yang menjamin. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang menjamin. Mestinya orang dunia senang. Makanya orang-orang yang beriman yang betul-betul yakin pada Allah akan hidup tenang. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu kata Allah, lakum tuh untuk kamu, bukan yang lalu kamu. Apa yang kamu inginkan? Oh baru aja, ya Allah, aku ingin apa Pak? Mobil apa Pak? Yang belum pernah di dunia apa mobil apa? Lamborghini ya Allah, Lamborghini. Lalu ada Pak? Lakum fiha. Itu apa di surga mobil Pak? Ya itu duit-duit ini ya. Walaupun fiha matadaun, apa yang kamu minta langsung ada. Masya Allah, itu jaminan dari Allah. Bukan main-main di dunia, di akhirat. Manusia nggak bisa jamin di akhirat. Hanya Allah. Maka kewajiban kita adalah meluruskan akidah dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menjelang akhir hidup ini harus kita luruskan. Jangan sampai dicampur dengan kezaliman, jangan sampai dicampur dengan kesyirikan, jangan sampai dicampur dengan kekufuran, jangan sampai dicampur dengan kemunafikan. Lurus tegaklah iman kita. Hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan hanya kepadanya kita tahan diri. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita menerima tauhid kita dan selalu meluruskan akidah kita. Apapun yang terjadi, kenapa? Karena tetap kita akan diuji oleh Allah dalam hidup ini. Lewat setan manusia, lewat setan jin akan datang. Maka mohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Maaf sebelum saya saya akhiri, barangkali ada yang mau nanya. Monggo kalau ada. Monggo Pak. Boleh kan sholat tahajud itu berjamaah? Sholat tahajud di jamaah. Oh berjamaah. Bolehkah sholat tahajud berjamaah? Boleh. Apa dasarnya? Ya sholat sunnah. Ada kejadian Rasulullah SAW atau saat memang sholat tahajud itu bagi Rasulullah adalah wajib, bagi umatnya adalah sunnah muakkadah. Beliau sedang sholat tahajud, nah sahabat yang ikut di belakangnya. Nah itu sehingga kita tahu ceritanya.
kata sahabat ini Rasul membaca surat Al-Baqarah. Oh barangkali nanti tengah-tengah udah ruku gitu, sudah selesai tengah Al-Baqarah, barangkali mau ruku, enggak ruku malah terus ke surat Al-Imran. Oh barangkali Al-Imran terus mau ruku, ternyata Al-Imran selesai, lanjut ke surat berikutnya. Nah, jadi tahulah kita berarti sahabat ini berjamaah kepada Rasulullah. Ini boleh kita melakukan sholat tahajud dengan berjamaah. Mau sendirian, maka ya kalau berjamaah tiba-tiba kita jadi makmum pada imamnya, ya siap-siap aja, karena memang dibolehkan sholat tahajud panjang bacaannya. Kan kita nggak tahu tiba-tiba panjang, ya sabar, aja bedot, wah coba suwe, wah medot baik, loh niatnya dan sama-sama sabar. Ya kecuali kalau direncanakan, ya sholat tahajud kita akan membaca misalkan surat Al-An'am, wah gue ya kalau belum hafal suwe Pak, kalau udah hafal ya enak, banyak sambil mengulang begitu. Ini boleh bersolat tahajud berjamaah. Kalau sholat ada lagi. Pun oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.